Kata Nabi, aqimus sufuf wahadu bainal manakib. Lurusin saf, sejajarkan pundak, sejajarkan, tempelin pundak, bukan kaki. Sejajarkan manakib, pundak, bukan kaki. Kaki gatel, tempel lagi, geli, dorong lagi, akhirnya renggang banget kaki. Udah panjang banget sholat nyari kaki, enggak, pundak sejajarin. Wasuddul khalal, tutupi yang kosong-kosong, isi. Wala tadharu furujatin li syaitan, jangan biarkan ruang kosong buat setan. Makanya langkahnya nih, jangan kaki itu lebih dari sejengkal orang laki itu, ntar setan tuh yang muncul. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, adapun ini yaitu sebuah fasal tentang hal-hal yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Yustahabbu alla yaquma illa ba'da faraghil iqamati, disunnatkan oleh bahwa tidak berdiri oleh seseorang kecuali berdirinya ba'da faraghil iqamati, sesudah selesainya qomat. Wa taswiyatus sufufi, disunnahkan meluruskan shaf barisan sholat. Wal amru bidzalika wa minal imami akadu, dan menyuruh dengan yang demikian itu meluruskan shaf, dan dari imam akadu yaitu lebih muakkad lagi. Wa afdalus sufufi al-awwalu fal awwalu lirrijali, adapun paling afdalnya shaf salat yaitu baris pertama, lalu baris pertama, lirrijali, bagi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam hal sholat berjamaah ada banyak sunnah yang kudu diperhatikan dan diingat-ingat oleh kita yang mau sholat berjamaah, baik imam maupun makmum, baik semuanya, yang harus diperhatikan aturan-aturan sunnah berkaitan pelaksanaan sholat berjamaah. Secara jujur, banyak kaitan berjamaah ini ada 11 adab berjamaah yang harus diperhatikan oleh kita. Ada berapa? 11. Yai kita 2 dari 11. 2 doang di kitab yang tertulis.
yang lainnya dianggap udah paham karena tukang haji ini pada. Jadi enggak tertulis. Yang pertama, kalau kita mau sholat berjamaah yang ada di masjid tuh, bangunnya kapan dari duduk tuh? Bangunnya nunggu kelar qomat sunatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar aja udah diri. Salah tuh, kurang rapi. Ada juga yang qad qamatis shalah, udah diri, kurang rapi. Jadi kapan? Nunggu kelar dulu. Kita duduk kayak gini, qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Doa dulu, habis la ilaha illallah doa, baru diri. Itu namanya ajarannya. Jangan berolok berlangsung diri, jangan. Ajarannya biar qomat kelar dulu dirinya, kecuali orang yang mau qomat itu memang kudu diri dia. Orang yang mau qomat nih kudu apa ya? Berdiri karena dia mau qomat. Kita jangan sampai yang mau qomat duduk juga sambil qomat, yang enggak dia berdiri. Yang lain yang kagak qomat nih tetap posisinya sampai kelar qomat, kecuali orang yang badannya lemah. Kalau nanti sesudah kelar qomat dia telat ke sop awalnya, yang kayak begini nih payah jalannya, yang lemah begini mah boleh baru Allahu Akbar juga berdiri karena dia lemah. Tapi kalau yang sehat, segar bugar maka dari awal dah ya sesudah beres qomat dah. Kalau yang segar bugar beres qomat. Dari mana dalilnya? Kudu kayak begitu tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Kata Nabi, apabila qomat telah selesai, sholat diqomati, jangan bangun, duduk aja sampai kalian melihat aku. Gitu. Nabi keluar dari kamarnya, kan rumahnya samping masjid. Tar dulu, kalau Nabi udah kelihatan pada diri dah. Tanya waktu qomat tuh, tar sabar, jangan buru-buru bangun. Jadi singkatnya, ajaran bangun ini qomat nih ada dua. Yang pertama, bangunnya sesudah kelar qomat, yang udah doa qomat. Kedua, pas qad qamatis shalah,
bagi orang yang lemah. Begitu ajarannya. Atau yang kedua, wa taswiyatus sufuf, sunat meluruskan barisan. Barisan sholat ni kudu lurus. Apa itu meluruskan? Arti meluruskan tuh, kalau ada yang kosong suruh diisi, kalau menceng suruh lurus. Tuh begitu diajarin. Jadi Nabi kalau mau ngimamin, Nabi ini hadisnya banyak, di Bukhari juga ada, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Nabi kalau mau ngimamin selalu ngadep makmum. Nabi kalau mau ngimamin ngadep makmum. Ngadep makmum tapi ya ngadep timur kalau orang kita. Ngadep makmum. Nabi bilang, kata Nabi, aqimu sufufakum wa tarassu. Begitu. Aqimu sufufakum wa tarassu. Luruskan barismu dan rapat. Begitu. Tapi ayah begitu. Dalam riwayat yang lain ini bahasanya banyak dari Nabi. Itu saudara sering pakai, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ada lagi riwayat yang lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada lagi riwayat yang lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min husnis shalah. Kata Nabi, ayo luruskan barisan sholatmu, karena sesungguhnya barisan sholat itu, lurusnya barisan sholat itu bagian daripada mendirikan sholat. Min iqamatis sholat. Ada juga min tamamis sholat, bagian dari kesempurnaan sholat. Ada juga bahasa nabinya min husnis sholat, daripada sholat yang bagus. Nilainya dari Allah. Ada juga Nabi di dalam bahasa baris ini banyak yang disampaikan oleh Nabi dalam setiap sholatnya. Ada nadanya keras kalau nggak mau rapi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Sayyidina Nu'man bin Bashir, di Bukhari juga ada. Kata Nabi, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya la tusawwunna sufufukum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya lurus barisan kamu punya solat, lurus. Kalau tidak, pasti acak-acakan hidupnya. Begitu. Jadi terserah mau milih lurus atau milih hidupnya acak-adut. Milih acak-adut ya solat selagu-lagunya. Begitu. Kudu lurus. Dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan, di Abu Dawud juga ada dalam Sunan Abu Dawud, kata Nabi, aqimus sufuf wahadu bainal manakib. Lurusin sop
sejajarkan pundak, sejajarkan, tempelin pundak, bukan kaki. Wahadu bil manakib, sejajarkan manakib pundak, bukan kaki. Kaki gatel, tempel lagi, geli, dorong lagi. Begitu akhirnya renggang banget kaki, udah panjang banget sholat nyari kaki. Enggak, pundak sejajarin. Nabi yang bilang aqimus sufuf wahadu bainal manakib wasuddul khalal. Kata Nabi, tutupi yang kosong-kosong, isi. Wala tadharu furujatin li syaitan, jangan biarkan ruang kosong buat setan. Jangan sampai ada yang kosong. Makanya langkahnya nih, jangan kaki itu lebih dari sejengkal orang laki itu. Ntar setan tuh yang muncul. Setan gara-gara yang ngatunya geli ditempelin mulu, injak juga setan. Emang ente setan begitu, dikata setan. Tuh begitu saudara, jangan. Yang rapi, salah satu cara agar supaya rezeki kita banyak, enggak pakai ribet wirid-wirid. Kalau ada sholat barisannya kosong, isi, itu paling banyak rezekinya. Kalau ada kosong, isi. Kayak ngaji gini nih, kan kosong tuh, yang isi itu rezekinya banyak. Jangan dibiarkan yang kosong. Itu begitu. Itu begitu. Ajaran agamanya. Wong Nabi bilang, waman wasala wasalahullah. Siapa yang nyambungin, nggak kosong kayak gini nih ngaji. Kan dari tadi nggak ada yang denger tuh. Nggak pengen rezekinya banyak. Ya mudah-mudahan kasih seret aja, mau denger. Begitu. 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 Jadi saudara, kata Nabi, waman wasala saffan wasalahullah. Siapa orang yang nyambungin, mengisi satu saf, Allah sambungin rezeki rahmatnya, Allah sambung. Begitu. Itu begitu. Wa man qata'a qata'ahullah. Siapa yang putusin, diem aja nggak dengar, Allah putusin jalan rezekinya. Ada sop kosong, isi. Jangan enggak. Itu hidup ajarannya, diajarin oleh agama. Ini siapa yang kudu nyuruh lempengin barisan? Siapa aja. Suruh ayah ngurus. Enggak mesti imam, tapi imam lebih ditekenin lagi. Jangan main Allahu Akbar aja, lihat tuh barisan udah rapi belum. Pesawat terbang aja ngamalin ajaran Nabi. Pilot itu enggak take off kalau belum sabuknya rapi, sandaran kursinya sesuai, udah rapi, dikasih ciri kalau di pesawat ada di atasnya rumusnya. Ini belum nih, rapiin dulu, baru bakal terbang. Imam begitu, lihat dulu makmumnya. Kata imam, gua udah nyuruh, makmumnya ora denger, mungkin aliran bolot kali, begitu. Ora dengar, begitu. Dengar aja, isi yang kosong, begitu ajarannya.
Bagaimana sob solat? Sob solat itu yang paling tinggi tentu yang pertama. Baris pertama paling tinggi. Baris enggak ada lagi. Itu banyak hadis-hadisnya. Rebutan sob awal. Berbicara kayak begitu. Banyak. Tapi tentu bagi laki-laki. Yang pertama. Paling tinggi. Begitu. Kata Nabi, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Yang paling bagus barisan salat laki-laki yang baris pertama. Yang paling dikit ganjarannya yang paling bunceret. Paling terakhir baris itu dikit. Dalam salat berjamaah kayak begitu. Ini penting dalam bab berjamaah. Dua tuh. Jadi yang pertama, jangan bangun sebelum qomat beres. Tapi imamnya belum ngaji, langsung Allahu Akbar aja. Kalau begitu belum beres qomat, bangun aja dah. Kayak kita. Nanti ketinggalan takbir. Sesudah imam yang ganjarannya besar, imamnya kudu ngaji juga. Mana lagi yang ketiga adalah jalan nyantai. Jalan nyantai. Apa tuh jalan nyantai? Tuh sholat udah qomat, kedengeran tuh dari speaker Allah Akbar, itu lari-lari. Enggak usah, jalan aja. Udah qomat, ya biarin. Gitu. Kok biarin? Ketinggalan. Kan udah tahu saban hari dohor jam 12. Emang baru hari ini? Saban hari maghrib kan jam 6. Udah tahu, ngapa lu telat? Ya udah, nyantai. Kalau lari-lari rezekinya seret. Nih harus dipahami. Jangan lari-lari. Udah qomat, biarin. Sedapatnya aja. Langkah kaki kita tuh ganjarannya gede. Kaki kanan diangkat, tulis ganjaran 10. Kaki kiri diangkat, diampuni dosa 10. Kau lari, dikit langkahnya, hilang ganjaran banyak. Jangan, nyantai aja. Kenapa enggak lari? Kan udah qomat, lumayan. Enggak ada lumayan, emang gua salah telat datangnya. Kalau pengen enggak lari-lari, tengah 12 udah di masjid. Enggak lari. Emang ente nungguin qomat, Jumat aja udah tengah 12 baru mau siap-siap. Khotibnya belum datang kayaknya. Khotibnya udah datang kali, itu urusan khotib. Jadi pengawas aja, pengawas khotib. Nggak usah. Begitu saudara. Jalan aja nyantai, nggak usah lari. Lagi wudhu udah qomat. Biasa aja. Kepleset jatuh, nyalain Allah aja. Gimana sih Allah? Allah. Ente jalan aja. Alaikum bil masyi was sakinah. Nyantai aja, nggak usah lari-lari. Yang kita dapat lagi kita sudahi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah lari-lari. Nggak usah. Warisan baru dari lari takut kehabisan. Warisan. Udah berapa tuh ya? 4. Posisi imam sama makmum sejajar.
Itu sunat begitu, jangan tinggian. Nih mohon maaf, imamnya di lantai 1, kita jangan lantai 2. Imamnya di lantai 2, kita jangan lantai 1. Imam kan masjid ada yang lantai 2. Kata kita, udah dibawa aja, pulangnya cepet. Orang sholat aja belum, diterima juga kagak, udah mikirin pulang. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi nih. Sejajar. Imam sama makmum sejajar. Cari di mana imamnya. Di situ ya baik, di situ. Kecuali nggak muat bab lain. Udah penuh ya baru begitu diatur dalam bab berjamaah, diatur. Udah berapa ya? 45. Mendapatkan takbiratul ihram imam. Makmum tuh kalau berjamaah bila imam Allahu Akbar, Allahu Akbar nih, kita kudu langsung. Tuh, sunat dalam berjamaah. Imam nih Allahu Akbar langsung, jangan itu imam Allahu Akbar dia masih duduk aja. Apalagi taraweh kipas-kipas saja. Imam bismillahirrahmanirrahim dia masih gini aja. Gimana lu tadi dagang kue lopis sama temennya? Lumayan sih tadi malam, alhamdulillah. Imam udah iya karena udah selesai sampai wadolid dia sambil duduk aja. Amin, amin kenceng deh. Lu duduk. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Pas imamnya summalatus alunna yauma idzin sholli Allah Akbar, ruku aja. Mana yang kayak begini di ngaji orangnya begitu dari awal. Sunat dari awal. Imam Allahu Akbar yang paling gede nih sholat. Imam Allahu Akbar, siapa yang Allahu Akbar pertama sesudah imam itu nggak sama tuh, baris pertama nggak sama. Dia yang paling gede, ini urutannya. Yang Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, gitu nggak lama. Ada juga yang musolinya lama, musoli Allah kayak ini lagi, musoli Imam Murad Dolin masih musoli Allah, musoli Allah Imam Anin naim Allah Akbar. Jadi setan suruh di ujung, suruh ganjarannya dikit begitu. Ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Panglima. Jangan tuh, ini gak rapi itu gitu tuh. Yang keenam, adab sunat-sunat dalam berjamaah tuh kalau jadi imam yang cepat sholatnya, jangan panjang-panjang kecuali izin makmum. Imam tuh yang standar aja baca surat. Udah kelihatan kayak wajah-wajah saudara-saudara ini demennya alhaqumut kulhu kalau tarawih. Enggak sejuz. Ini mau sejuz di An-Nur. Enggak mau napas gede. Yang cepat jadi imam. Jangan panjang-panjang. Itu murakaat pertama Yasin sampai kelar. Begitu. Enggak usah. Kalau sholat sendiri silahkan. Sayyidina Utsman bin Affan ini kalau mau nyontok cakep amalan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu
Kalau sholat, apalagi witir rakaat terakhir, kita kan kalau rakaat terakhir kulhu falak anas, bener nggak? Kulhu falak anas. Sayyidina Utsman dari alif lam mim al-baqarah sampai kulhu falak anas. Itu selalu saban malam. Habis sholat dolin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, kan al-baqarah tuh. Terus saja. Baru ruku-ruku, kalau udah ketemu kulhu falak anas, baru ruku. 30 juz sequran. Terus Utsman mau nyontok luar biasa. Begitu, sequran, serakaat. Kalau sholat sendiri silahkan. Kalau ngimamin gak usah. Yang familiar aja. Yang masyarakat tuh hafal, makanya kiai dulu tuh al-hakumut ampe anas. Maksudnya apa? Biar kalau imam salah tuh makmumnya ngerti ngingetin. Begitu. Kalau surat-surat yang lain makmumnya nggak ngerti. Wa minal laili fata'dhalin amin, kata imamnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa dia lupa imam, makmumnya enggak ngerti asa hese aing enggak ngerti yang keseharian aja. Jadi kalau dia lupa, dia makmum paham, makmum ngerti. Jadi enak kalau saling ngerti, itu enak. Gitu. Emang sih kalau kayak begitu itu keren. Cuma kalau ente lupa, bingung mau. Wah beterusannya gue juga gak tahu. Kagak hafal. Jadi yang biasa aja. Kalau sholat sendiri silakan. Kalau sholat sendiri, imam tuh jangan lama-lama. Jangan begitu, suratnya jangan panjang. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ditegur sama Nabi, rakaat 1 al-baqarah sampai kelar 2 juz, 3 lembar, 3 juz tuh. Alif lam mim habis, sayaqulus habis, tilka rusulu sampai fansarul kafir. Itu orang diri goyang. Ini bagus ini sholatnya. Bukan bagus, gemeter diri kagak kuat. Begitu. Orang juga kagak khusyuk ngatain imam. Tuh. Udah kebaca. Kata teman kita, emang lu doang yang hafal Quran? Gue juga hafal. Enggak kayak gitu-gitu amat sholat. Begitu. Ini aturan ibadah. Aturan ibadah diatur dalam ibadah supaya benar. Mana lagi imam tuh takbirnya kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngenjang, Sami Allahu liman hamidah, ngenjang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dua-duanya kencang. Tuh atu dong kencang. Mau nungguin. Emang susah ngaji ini suratnya, repot. Kabur dari samping.
Udah berapa ya? 8, 7. Oh, ke-7. Ke-8. Ke-8. Ke-8 ini paling krusial nih. Ini paling kudu diperhatiin. Krusial. Makmum itu kudu ngikutin imam pada zikir yang imam kerjakan. Saya urut satu-satu. Nih gini. Kalau sholat berjamaah tuh imam lagi ngapain kayak ente ikut. Itu dulu. Saya terangin dari sini dulu. Saya terangin dari sini. Imam lagi ngapain aja ikut. Tuh imam lagi sujud, cuma diri aja ngobrol. Gimana tadi mancing, dapat si betok begitu. Enggak usah. Imam lagi sujud, ente takbir aja sujud. Jangan nunggu diri. Tuh imam lagi sujud, dia ngobrol aja. Tadi imam habis sujud, Allah Akbar baru sholli. Mana yang kayak begitu tuh orang yang ngaji juga lagi. Begitu. Jangan, imam lagi ngapain aja ikut aja. Imam sami Allah liman hamidah, ya udah kita ikut. Kan nggak dapat rakaat, tapi ganjaran besar. Jangan nunggu imam bangun dulu baru dia ikut. Dia lagi sujud, biarin aja gue lihat dulu. Ngeliatin ngapain ngeliatin? Ikut aja. Ntar pas imam duduk tasawuf awal baru dia ikut. Ya nggak usah. Ikut aja lagi ngapain aja. Patokan kita kalau enggak dapat ruku bareng sama imam, rokaat kagak dapet, tapi ganjaran besar. Rumus. Begitu. Bila mana kita ketemu imam, nih ingetin nih, dalam sholat berjamaah, imamnya kita pas baris, pas Allah Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita udah Allah Akbar, artinya kita sholat nih. Allahu Akbar, pas Allah Akbar nih, imamnya sami Allah. Ya udah kita ikut juga. Ikut apa? Sami Allah liman hamidah. Habis sebelum hamidah rabbakal hamd, ya rabbakal hamd, terus sujud, Allahu Akbar. Ya kita baca juga Allahu Akbar. Ngikut zikir imam yang dikerjakan. Kalau imamnya lagi sujud, ingetin nih, imamnya lagi sujud, kita Allahu Akbar, imam lagi sujud, turun kita enggak perlu takbir, ingetin, turunnya turun aja. Imam lagi sujud, kita baru takbir berikut, turun aja tanpa mulutnya Allah Akbar, enggak disuruh, turun aja, sujud, baru sesudah sujud nih Allahu Akbar untuk bangun dari sujud menuju duduk antara dua. Begitu. Kayak begitu. Kalau imamnya lagi tasahud awal, imamnya bagaimana? Imam lagi tasahud awal, kita berikut Allahu Akbar, kan turun kita nih enggak pakai takbir. Ingetin, turunnya enggak pakai takbir, turun aja. Imam lagi tasahud awal, dohor, Allahu Akbar,
Imam lagi apa duduk tasawuf awal, turun aja di mulutnya, baru at-tahiyatul, baru abis ini nih pas diri Allahu Akbar, turun aja. Wong kagak ada ajarannya kita suruh turun gara-gara berjamaah ngikut imam. Begitu. Kan kudu baca Fatihah kita kalau sholat sendiri, karena berjamaah ikut imam, turun. Begitu. Mana lagi? Keberapa ya? 9. Makmum itu kudu ngangkat tangan sesudah tasyahud awalnya imam. Tasyahud awalnya imam. Tahu nggak? Nih contoh. Kita ikut di rakaat kedua, dohor. Rakaat ketinggalan 1 rakaat. Maka imam udah 2. Karena imam udah 2, imam tasyahud awal. Ya kita juga sebagai makmum ikut tasyahud awal. Tapi kita ini bukan tasyahud awalnya kita. Tasyahud awalnya imam, karena kita ikut. Tuh imam habis tasyahud awal tuh waktu diri tangannya diangkat. Allahu Akbar, karena sunat. Habis tasyahud awal tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Kita rakaat berapa tuh? Hah? Kita. Hah? Hah? Kita rakaat 1, rakaat 2. Hah? 1. Rakaat 1 tuh kalau sholat sendiri ngangkat tangan enggak? Enggak. Karena kita imamnya tasyahud awal ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Walaupun kita hakikatnya baru 1. Ngikut imam pada ngangkat tangan. Kalau imam rakaat 2, angkat tangan. Sebab nanti waktu 2-nya kita, imam gak ngangkat tangan kata saudara awal. Kita kagak. Begitu. Jadi bila imam itu tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal tangannya diangkat, Allahu Akbar, sampai mari, maka kita juga ikut diangkat. Ikut diangkat. Padahal kita baru 1. Kalau sendiri mau kagak. Karena bermakmum diatur, ikut dia. Ngangkat tangan juga. Karena imamnya ngangkat tangan. Udah berapa tuh? 10. Makmum itu jangan salam kecuali imam telah beres 2 kali salam. Makmum jangan salam kecuali imamnya sudah 2 kali dulu. Udah salam kedua. Jangan imamnya baru 1 disamber aja. Assalamualaikum. Udah assalamualaikum aja baru 1. Begitu. Mau kemana? Begitu. Baru 1. Jangan. Biar imam 2 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita makmum. Jangan baru 1 langsung samber.
nunggu 2 dulu, kelar. Itu makmum, imamnya tadi tuh kudu ngaji juga. Imamnya 1 doang kencang, bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh makmum nungguin. Masih tahiyatul aja makmum. Lama ya imam ya. Kan disuruh 2 kali. Saya ini senunggu imam 2 baru salam. Kan ngaji pagi begitu tuh ya. Minggu pagi kata dia. Kok imam kok sekali. Yang keduanya lama ya. Dia mikir aja. Begitu tahu-tahu imamnya keluar. Lagi ngopi. Nggak bener. Imam tuh 2 kali. Kenceng doa-doanya. Kenceng. Udah doa tuh. Baru kenceng. Baru makmum ikut. Jangan atuh langsung disamber. Jangan. Tuh makmum. Udah berapa ya? 10, 11. Tahir dah. 11. Makmum jangan pergi, jangan sila sebelum imamnya geser kakinya. Gesernya imam itu 90 derajat atau 180 derajat atau gesernya sila. Tahu nggak geser? Imamnya ngadep sono. Apa tuh ya kalau sono ya? Pundak kanan ke makmum, pundak kirinya ke kiblat. Kalau imam udah geser begini nih, kita boleh tuh geser, sila boleh, pergi boleh. Pergi. Kalau imamnya udah geser atau 180 derajat ngadep makmum, boleh kita geser. Itu isyarat. Atau imamnya ngadep kiblat, cuman kakinya bukan tasawuf akhir, udah sila. Itu juga maknanya udah geser. Maka makmum geser. Jangan jadi imam dari awal salam sampai istighfar, sampai semua bacaan, sampai subhanallah kakinya masih tak sudahir aja. Pada pergi-pergi makruh. Sampai doa masih begitu juga. Tuh namanya imam kejem. Makmum dihukum kagak boleh pergi. Tuh imam tuh habis salam geser. Apa artinya he makmum? Kalau ente punya urusan enggak mau ikut wiridan amane silahkan. Tuh geser tuh begitu. Tapi kalau ente mau ikut dikiran lebih bagus. Tuh begitu maknanya geser. Jadi imam geser. Imam istighfar 3 kali. Geser dah. Jadi imam 90 boleh, 90 derajat, 180 boleh. Pokoknya kalau kita jadi makmum, lihat kaki imam tuh. Masih rukta saudahir enggak? Begitu. Sebelum geser, intip aja. Intip aja. Imam. Itu aturan berjamaah. Dah 11 saja. Segini. Habis 11 kalah juga 4. Begitu. Ini aja. Wallahu a'lam bishawab.